Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saat ini kita sedang bicara mengenai Taman Eden yang kedua dan terakhir. Ini penting sekali. Ini kehendak Bapa kita untuk kita boleh mengalami surga di bumi. Ya, ada suasana surga, ya kan? Di rumah tangga kita ada damai, ada sejahtera. Amin. Ada saling menghormatin. Kita semua ingin ini lebih lagi manifestasi. Saat firman dibagikan akan ada manifestasi. Amin. Surga adalah surga bukan hanya indah. Ya kan, saudara pernah nggak di tempat yang indah, yang mewah, tapi suasananya nggak enak. Saling ada yang marah, ya kan, ada yang mungkin kecewa, ada yang suka jelek-jelekan. Itu bukan suasana surga. Biarpun tempatnya mewah, biarpun indah. Tapi kalau ada kasih, ada hadirat Tuhan, ada sukacita, ya kan, ada damai, ya kan, dan tentu yang luar, ya kan, bisa semakin baik, ya saudara. Jadi ini salah satu bagiannya yang saya sedang kupas di sini mengenai Taman Eden kedua yang terakhir. Bagaimana Yesus datang untuk memulihkan manusia, bagaimana karya penebusan Kristus adalah Taman Eden kedua dan terakhir. Amin. Dan ini karya penebusan Kristus jauh lebih hebat daripada waktu Allah menciptakan Taman Eden. Karena waktu Dia menciptakan, ya kan, Allah itu tidak perlu menyerahkan putranya. Dia nggak perlu sampai darah ada yang harus dicurahkan. Tapi waktu Dia karya yang kedua ini, penebusan Kristus, Dia menciptakan manusia kembali, ya kan. Ada sesuatu yang dahsyat di mana Dia harus mencurahkan darahnya. Karena tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah manusia nggak ada yang bisa kecuali satu manusia yang tidak ada darah Adam. Makanya kelahiran Yesus melalui perawan Maria, karena waktu biasanya itu kan ikut darah bapaknya. Tapi kenapa perawan Maria? Karena berarti tidak ada darah Adam di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus tidak ada dosa sama sekali. Amin, saudara. Yesus tidak bisa dibunuh. Dia harus menyerahkan dirinya. Karena tidak ada dosa Adam di dalam dia. Karena kalau dia ada dosa Adam di bawaan dia tidak bisa jadi korban. Amin, saudara. Makanya urapan Roh Kudus, ya kan, di dalam diri Maria yang menyebabkan Yesus ada. Yesus itu anak manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada cacat. Itu sebabnya dia jadi korban yang sempurna dan yang kekal. Jadi kalau ada yang beritakan, oh belum tentu kamu selamat, kamu harus begini gitu, itu tidak sesuai firman. Karena karya Kristus adalah karya yang sudah selesai. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita sudah lahir baru selamanya. Kita adalah anak Allah selamanya. Tapi sejauh mana saudara dan saya mau perbarui pikiran, mau berubah, mau bertumbuh, itu tergantung kerelaan saudara dan saya. Allah tidak akan paksakan, ya kan. Jadi mari kita manfaatkan, ya kan, jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya kan, warisannya Dia di dalam kita yang kita miliki, ya. Karena warisan itu berarti kalau kita pelajari betul, itu harusnya dipakai kata warisan. Di bahasa Indonesia dikatakan di Kolose, Dia sudah melayakan kita untuk mendapat bagiannya. Harusnya itu diterjemahkan sebagai warisan. Di Galatia 3 juga gitu. Hanya dikatakan sebagai kita berhak akan janji Allah. Tidak, kita ahli waris. Janji-janjinya adalah warisan. Kenapa? Karena warisan itu ada dasar legalitasnya. Kenapa waktu kita perjamuan kudus dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. Waktu kita perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kenapa dikatakan begitu? Karena waktu kita memberitakan kematian Dia di hadapan iblis, ilah dunia ini, dan malaikat, di hadapan Allah sebagai hakim, kita sedang mengaktifkan perjanjian kita. Karena satu warisan itu satu wasiat, ya kan. Warisan berdasarkan wasiat itu tidak sah kalau yang bersangkutan belum meninggal.
Itu sebabnya kita memberitakan kematian dengan kita berdiri atas perjanjian kita bahwa kita sudah ditebus dari kutuk, kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan, iblis kau nggak punya bagian, bahwa Allah, saya berhak atas warisan saya berhak terus bertumbuh, saya berhak terus maju di dalam Tuhan. Amin, saya berhak untuk apa yang Yesus sudah tebus untuk saya. Untuk hidup memuliakan Dia, selesai perlombaan iman. Amin, saudara, seperti yang Tuhan inginkan, penuh dengan buah-buah kebenaran. Amin, saudara, haleluya, thank you Jesus. Dan itu tidak rumit. Alkitab menyuruh kita bertekun. Bukan hanya dalam doa, tapi juga di dalam firman. Kita belajar firman yang benar, firman perjanjian baru, firman kasih karunia, Kisah Rasul 20 ayat 32. Yang bisa membangun kita, Tuhan Yesus dan firman kasih karunia-Nya yang akan membangun kita dan menolong kita menerima warisan kita. Kita perlu dibantu karena warisan kita nggak kelihatan, itu ada di alam roh. Segala berkat-berkat Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Itu tadi 2 Korintus 1 ayat 20, berkat Allah dalam Kristus ya dan amin. Dan di Efesus 1 ayat 3, ya kan, di dalam Kristus kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Kenapa? Karena dalam kita melakukan kehendak Dia, kita perlu banyak fasilitas. Ya kan, kita perlu hikmat, perlindungan, jalan keluar. Ya kan, apapun juga kebutuhan roh, jiwa, tubuh kita, tujuan Dia. Ya kan, penyertaan Dia. Ingat, orang yang menggenapi hukum Taurat adalah orang yang berhak diberkati dalam segala hal, yang akan dilindungi, yang akan panjang umur, ada penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, unmerited favor. Itu orang yang menggenapi hukum Taurat. Tapi hanya satu yang menggenapi, Yesus Kristus, dan Dia sudah kasih ke kita. Itu sebabnya kita berhak. Amin, saudara. Kalau kita, dan makin kita tahu bagaimana kita dikasihin, waktu kita terus mengakuin bahwa saya ciptaan baru dalam Kristus. Saya sudah dibenarkan karena Kristus. Saya anak Allah, Allah mengasihi saya. Kita sedang berjalan di dalam diri kita siapa? Kita akan bisa terus maju. Kita terus berjalan di dalam kemenangan itu yang Dia sudah siapkan. Jadi ada satu hal khususnya hari ini yang saya mau singgung, karena ini sering semakin saya pelajarin, saya sadar ini sering disalahartikan, saudara. Disalahartikan ya, saudara kalau saudara pernah ke gereja atau apa ya, atau sekarang masih ke gereja, saya sering mungkin dengar ayat ini. Saya juga pernah sering mendengar, bahkan saya sendiri pernah mungkin mengajarkan ya. Tapi setelah semakin bertumbuh saya tahu, oh ini sebetulnya artinya nggak begitu. Bukan artinya beda, tapi maksudnya begini, dari 1 Korintus saya terangkan ya, makin kita bertumbuh, kita makin bisa melihat dengan benar. Itu sesuai Efesus 1 ayat 17 ya, kalau kita dikasih roh hikmat dan wahyu, kita makin mengenal Dia dengan benar lebih lagi. Oh sebetulnya begini, dari jauh kayaknya masih samar-samar, makin dekat, oh ini begini gitu loh, saudara. Ya kan, saya bacakan 1 Korintus 13. Ya kan, sering kan kita dengar begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Sebelum kita baca ya, masalahnya begini, saudara, ini sering ditujukan kita harus begitu ke orang. Betul kan? Saya sering mendengar ini. Saya juga mungkin pernah. Tapi gak apa-apa, kita bertumbuh aja. Jadi sebetulnya ini penjabaran mengenai siapa? Mengenai Allah loh. Allah itu kan kasih. Jadi harusnya kita harus tahu sikap Allah terhadap kita adalah begini. Allah itu sabar sama kita loh. Amin, sah? Bukan Dia kompromi ya. Dia gak berarti bukan Dia setuju sama kita. Bukan selalu apa yang kita lakukan kehendak Dia loh. Tapi Allah itu sabar. Dia sama kita juga sabar dulu. Dia dulu. Karena di perjanjian baru ini kita mengasihi. Sebab ingat, Dia lebih dulu mengasihi kita. Karena ada satu orang yang sudah mengenapi hukum Taurat buat kita, Yesus. Dia kasih warisan itu, yaitu apa? Kemampuan Dia. Salah satu warisan yang sangat dahsyat yang Dia beri ialah apa? Kebenarannya Dia kasih ke kita. Jadi sekarang ini Allah mengasihi kita mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi kita. Kok bisa? Kok berubah? Dulu di perjanjian lama kita yang harus mengasihi Dia dengan segenap hati, pikiran, kekuatan. Tapi sekarang dikatakan kita mengasihi sebab Dia dulu yang mengasihi kita.
Allah yang telah mengasihi kita lebih dulu, Dia yang mengasihi kita dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Dia yang lebih dulu mengasihi kita loh, di perjanjian baru ini. Kenapa? Karena Dia memberikan Yesus dan kita terima Yesus. Itu sebabnya sebetulnya sebelum kita bisa ngajarin ini untuk mengingatkan orang lain, bahkan diri kita, saya ini perlu sabar, saya perlu murah hati. Tapi kalau kita belum berakar di dalam kasih Dia, bahwa kasih berarti Allah itu sabar sama saya, Dia sabar sama saya, Dia sabar sama saudara. Allah itu sabar sama saudara. Allah itu murah hati. Allah itu murah hati loh sama saudara. Jangan perlakukan Dia seperti Allah yang pelit. Karena ada beberapa pengajaran seperti itu. Jangan minta macam-macam. Enak aja, bukan apa yang kamu bisa minta, tapi apa yang kamu bisa beri. Seperti kita nih punya apa sih? Yang segala sesuatu yang kita beri juga berasal dari Dia. Allah itu murah hati. Bukan orang yang pelit, orang yang susah disenangkan. Menuntut harus begini gitu, kalau nggak awas ya. Itu orang itu nggak mengerti. Allah itu murah hati sama saudara dan saya loh. Allah itu murah hati. Dia tidak pelit. Amin saudara. Kalau Dia kasih, waduh saudara, benar-benar luar biasa loh. Sampai kenyang-kenyang. Bukan cuma soal makanan ya. Benar-benar dahsyat deh. Wow, berlimpah-limpah saudara. Allah itu murah hati loh. Haleluya. Haleluya. Dia enggak, kalau Dia kasih itu Dia bukan hanya kasih persis. Seringkali Dia selalu mau kasih lebih. Yang membatasi Dia tuh kita, sikap kita. Kita jangan izinkan tanpa sadar sikap manusia itu suka bawa dia ke levelnya kita. Karena kita begitu sama orang, terus kita sama anak kita juga, terus kita pikir dia begitu sama kita. Kita aja sama anak kita, saudara. Ya kan, kalau kita ini yang normal ya, ada orang yang mungkin enggak. Tapi yang normal kan, kalau kita ada, kita mau kasih. Ya kan, kalau saya begitu. Apalagi dia, wah kita nih jahat dibandingkan dia, kita bilang. Amin. Jadi Allah itu murah hati sama saudara. Amin, perlakukan Dia sebagai Allah yang murah hati. Semakin saudara bergaul sama Dia, saudara membuka diri, saudara menikmatin Yesus, saudara akan mulai berani minta hal-hal yang gak masuk di akal. Yang menurut orang tuh kadang-kadang, kamu pikir kamu siapa? Amin, tapi saudara mulai bisa percaya. Kenapa? Karena saudara sudah mulai berubah. Saudara lebih tahu, lebih ngalami secara pribadi, oh Dia baik. Dan kalau enggak, Dia akan bantu kita. Waktu itu saya pernah mengalami sesuatu, saya suka ulang-ulang karena saya senang, saudara. Waktu itu saya tahun 2019 saya kan ke Jepang, saya heran. Waduh, dari awal sampai akhir luar biasa itu. Saya diberkatin sekali. Saya pernah tinggal di Jepang, terus saya main ke Jepang ya. Waktu itu berapa minggu ya, mungkin 2 atau 3 minggu ya. Terus saya tanya Tuhan, kenapa? Karena saya nggak minta, saya nggak khusus berdoa loh. Kok saya diberkati ini kenapa? Surprise. Bapak bilang gini, dia bilang, itu cuma restorasi ya. Karena waktu tahun 2015 saya ke sana bukan nggak maksimal. Jadi ini saya diberkati ya kan, walaupun ada tantangan dari awal sampai akhir ya. Semuanya, waduh luar biasa deh. Terus dia bilang ini, saudara, itu cuma restorasi. Karena Dia perhatikan, kita nih anak Dia. Waktu kita nggak ngalamin yang terbaik, Allah mau kita mengalami yang terbaik, saudara. Jadi Dia bilang ini, itu cuma restorasi ya. Dia bilang kalau kamu mau, kamu masih bisa minta. Waduh, saya bilang, restorasinya aja udah hebat banget. Dia bilang kamu masih bisa minta kalau mau. Pakai ditambah embel-embel itu. Karena Dia murah hati, saudara. Waktu saya sebentar ya, ini karena saya mengalami, saya sangat bersyukur ya bergaul sama Dia, sama Yesus. Waktu saya di Jepang juga gitu, saya minta hal-hal yang saya nggak ngomong ke orang kan, Bapak saya mau rumah yang gaya Amerika. Sebenarnya saya nggak ngomong gaya Amerika, tapi yang saya minta itu gaya Amerika. Kalau di Tokyo itu udah pasti mau, saya mau yang langit-langit tinggi, saya mau karpetnya tebal, saya mau yang agak luas, saya mau dapurnya lengkap, saya mau ada teleponnya, saya mau di daerah bagus.
Kalau orang tradisi dengar itu bilang, wah kamu pikir kamu siapa? Tapi bergaul sama dia. Datang sama Yesus, saudara. Jadi kemudian, puji Tuhan, saudara, saya terima itu. Wow, semua yang saya minta. Dan lebih dari itu. Kenapa? Karena saya suka rumah tuh kalau ada kaca-kacanya. Terutama ada kaca jendelanya yang besar, saudara. Tapi saya nggak minta, saya lupa. Tapi Bapak kita tahu loh. Karena itu kamar saya itu memang gaya Amerika, karpetnya tebal, terus saya minta central heating, itu central heating, pemanasnya ada khusus, karena saya nggak mau dingin, karena kalau gaya Jepang tuh kadang agak dingin, ya kan, karpetnya tuh tipis gitu loh, saya mau yang tebal, ini karpetnya tebal, udah gitu, semuanya yang saya minta, lebih itu, lebih besar. Terus yang dia kasih bonus apa? Yang saya lupa minta. Jendela kacanya besar sekali, sudah seperti pintu. Sudah gitu ditambah lagi sama dia. Ada pohon kesukaan saya di depan jendela itu. Kenapa? Nggak kebetulan. Dari kan banyak ribuan jenis pohon. Masa pohon yang saya suka ada di depan jendela itu? Itu pohonnya itu mungkin udah agak tua ya, tapi masih bagus ya. Pohon Jepang, momiji Jepang. Ya kan? Itu yang simbolnya maple ya, simbolnya apa tuh, simbolnya Kanada ya, karena daunnya bagus ya. Itu ada di depan jendela, saudara. Kenapa ada di situ, saudara? Karena dia mau, saudara, dia mau bermurah hati, dia mau saya mengalamin supaya kita bisa bermurah hati sama orang lain. Kalau kita nggak izinkan dia lebih dulu bermurah hati sama kita, kita perlakukan dia sebagai bapak yang pelit, yang susah disenangkan, yang selalu menuntut seperti anak sulung ya, sikap seperti anak sulung kan begitu. Ya, Bapak saya selama ini udah di Lukas 15 ya, saya selama ini kan udah taat sama Bapak, kayak gitu. Saya sudah taat loh sama Bapak. Bapak nggak pernah kasih saya anak lembu aja nggak pernah kasih saya, dia bilang. Padahal selama ini kan aku udah taat. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, kita nggak bisa mengalami Allah sebagai murah hati. Karena kita selalu fokusnya ke saya. Terus dia lebih ke teman-temannya. Saya dan teman-teman, dia bilang. Bapak nggak pernah untuk saya dan teman. Dia lebih suka bergaul sama orang daripada sama Tuhan. Kita nggak usah, oh ibu kan pendeta, bukan soal pendeta. Saya waktu itu belum pendeta kok. Saya bukan pendeta, waktu itu saya di Tokyo bukan pendeta. Dan saya nggak ada hubungannya, buat saya gelar pendeta itu untuk nolong orang aja. Untuk saya pribadi, saya suka firman karena saya tahu dia baik loh. Kalau saudara mengalami kemurahan dia, saudara akan bisa bermurah hati sama orang lain, saudara. Kalau saudara jangan izinkan agamawi, fokus saya begini, saya begitu. Ya, terus lebih mengutamakan perlakuan orang, perkataan orang pikir apa, nanti kita nggak bisa ngelihat dia. Kita jadi, gambaran kita akan dia tuh jadi terpengaruh, nggak maksimal. Allah itu murah hati loh, saudara. Seringkali dia begitu, saudara. Saya minta apa seringkali, ya kan dia selalu kasih lebih. Lalu dan saya senang, saya enjoy, saudara, enjoy dia. Saya pernah waktu saya di Tokyo itu, saya diajak saudara saya kan nginep di hotel besar. Kita dia lagi nggak mau turun, ya udah saya turun breakfast, udah tunggu agak sepian. Waktu saya turun, saya ingat sampai sekarang. Karena hubungan kita sama dia, kalau kita nggak agamawi ya, kita menikmati, kita nggak punya sikap seperti anak sulung itu, selalu lebih ke orang, terus lebih ke saya harus benar, saya begitu, kita nggak begitu, kita nikmatin aja, kita percaya kasihnya dia. Kita bersyukur dia baik sama kita, dia kasih Yesus. Yang lain kan lebih kurang penting kan. Yesus aja yang penting dia kasih, apalagi yang lainnya. Jadi waktu itu saya turun ke bawah, ini hotel besar, hotel bintang 4 ya paling sedikit bintang 4 ya. Karena besar sekali ya. Dan yang makan juga ratusan orang kan, kalau pagi itu kan banyak sekali ya. Mungkin lebih dari 100 ya. Jadi saya tunggu sepi, saya turun ke bawah. Ya, hotel ini sekelilingnya ada kaca-kaca tempat makan paginya ya. Jadi ini pelayannya kemudian harus ada diatur karena banyak orang kan. Dia atur, dia bilang ayo ikut saya. Oke, saya ikut kan. Saudara, saya heran karena saya kan dipimpin ke tempat yang saya kan cuma sendiri. Jadi dia taruh saya di meja yang cuma 2 orang ya. Yang lain semua di kiri kanan saya itu ngadepnya ke dalam kan. Kalau orang duduk kan biasanya ngadep ke dalam kan. Ini dia suruh saya duduk ngadep keluar.
Saya ikutin aja karena dia atur kan. Saya keluar, saya heran kan, ternyata di luar itu ada 2 pohon kesukaan saya, Japanese momiji ya, maple ya kan, daunnya bagus. Itu ada 2 pohon kesukaan saya di depan jendela. Kenapa dia begitu? Karena Allah bekerja. Dia mau, waktu itu saya ada tantangan juga ya. Dia mau saya ingat dia mengasihin saya. Karena kita nggak bisa mengasihin yang lain kalau kita nggak terus-menerus percaya lagi, diingatkan lagi akan kasih dia yang tanpa syarat, kasih dia yang sempurna, saudara. Masa kayak kiri kanan saya ngelihat ke dalam, saya ngadep keluar. Saya nggak kenal pelayanannya, dia nggak tahu saya. Tapi Allah mengenal kita. Kami saya bilang, aduh Bapak terima kasih ya, bagus sekali itu pohonnya besar, ada 2 lagi saudara. Wow, terima kasih Bapak. Wow, saya dikuatkan. Amin saudara. Karena orang-orang yang tidak kenal kasih Allah itu biasanya orang-orang yang suka menuntut. Kalau itu dikuasai kemarahan, cinta uang. Kalau udah marah itu mengerikan. Kenapa? Tidak kenal kasih Bapa. Amin saudara. Allah itu murah hati saudara. Gimana kita bermurah hati, nggak usah paksakan diri kita. Nanti kita punya masalah. Saya pernah begitu juga sama satu orang, makanya kita perlu diingatkan lagi. Kita renungkan lagi. Kita bersyukur, terutama kita lebih lagi bersyukur akan darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita. Waktu saya begitu saudara, waktu COVID, saya sampai nggak kena COVID loh. Saya sama orang yang waktu itu lagi diserang COVID, orangnya bersangkutan juga nggak tahu, saya juga belum tahu. Kita satu mobil, saya duduk di belakang, dia duduk di depan, udah gitu dia bantuin saya lagi online. Tapi saya diganggu sekali, saya bilang kenapa, COVID itu ada rohnya ya. Jadi saya marah sama iblis setelah selesai kebaktian, saya bilang iblis kamu kurang ngajar ya. Saya akan lawan kamu, setiap jam saya mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Jadi saya sengaja pasang alarm, saya mau bikin iblis keki. Bahasa Jakartanya keki. Saya mau bikin dia kesal, kurang ajar dia ganggu-ganggu saya. Ya kan, jadi saya tiap jam saya pasang alarm. Terima kasih Bapak. Cuma 1 kalimat, terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah Yesus. Terding, terima kasih Bapak untuk pengorbanan, terima kasih Bapak. Itu hari Rabu, hari Kamis saya begitu juga. Hari Jumat orangnya telepon, ibu nggak apa-apa. Enggak, kenapa? Dia udah dari waktu itu udah kena COVID. Dia mulai rasa nggak enak. Yang roh jahatnya udah ganggu kali kan. Satu mobil, 1 jam lebih, ada duduk di satu ruangan, berapa, mungkin 2-3 jam. Tapi ada kuasa waktu kita mengucap syukur, ada kuasa waktu kita ingat tubuh dan darah Yesus. Kita mengalahkan iblis oleh apa? Bukan kemauan kita dengan gini-gini, oleh darah domba. Dan kesaksian itu bukan kita bersaksi, tapi pengakuan. Kita bersaksi apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan bilang kita sudah ditebus dari kutuk, kita mengakuin. Kalau firman Tuhan bilang saya kebenaran Allah dalam Kristus, saya dibenarkan karena Yesus, kita mengakuin. Karena firman Tuhan bilang saya memiliki damai sejahtera dengan Allah karena saya sudah dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayat 1. Kita mengakuin dengan kita ngomong firman-Nya. Waktu kita ngomong saya diciptakan baru, saya bukan lagi pemarah. Mungkin ada orang bilang saya ini pemarah belum. Saya bilang itu manusia lama kamu. Kenapa kamu ngakuin lagi? Jangan, nggak perlu. Kamu ini ciptaan baru. Yesus nggak pemarah. Apakah Allah pemarah? Enggak. Allah marah terus dengan apa? Dengan dosa. Itu sifat dia. Puji Tuhan. Kalau dia berkompromi kan habislah kita. Tapi dia nggak, marahnya dia udah nggak ada. Dia nggak marah sama kita loh. Sama sekali tidak. Allah bukan pemarah dan dia tidak melahirkan anak-anak yang pemarah. Allah murah hati. Kita juga, kalau kita lebih lagi percaya, berjalan dalam jati diri kita yang baru. Kita nggak bersikap seperti anak sulung yang mau terus-menerus dibenarkan. Karena saya begini dan gitu seperti dihukum Taurat. Tidak, kita dibenarkan oleh iman. Oleh iman, oleh iman, oleh iman. Bukan perbuatan loh ya. Oleh iman. Makanya orang-orang yang geser merasa dirinya dibenarkan karena perbuatan, itu udah kena ragi orang Farisi. Nanti akan seperti anak sulung, suka gosip, suka jelekin orang, suka bersaing.
karena kurang damai. Kalau sudah damai, kalau kita damai, kita nggak akan jadi orang yang suka bersaing. Kita nggak usah menjatuhkan orang, kita nggak usah gosip, ya kan? Kita nggak dibebaskan dari iri, karena kita tahu Allah itu murah hati. Dia selalu baik, jauh lebih baik daripada kita pikirkan dan doakan. Amin, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Jadi waktu itu, iya, saya merasakan kasih Allah luar biasa ya. Seringkali dia begitu, saudara. Ya kan, waktu kita percaya lagi. Oh ya, waktu itu saya mau ngomong gini, saat kita lupa, kita terlalu sibuk, otomatis kita mulai punya sikap seperti anak sulung. Kita merasa, saya benar, orang itu kurang benar, orang itu punya masalah. Gitu loh. Dalam kita nolong orang, kita harus sadar, Allah itu tidak suka membangkit-bangkit. Dia gak suka meremehkan. Kalau kita lagi nolong orang, kita lagi mengulurkan tangan kita untuk angkat orang itu. Kita jangan terus seperti orang itu di bawah kita begini. Kita kayak meninggikan diri kita seolah-olah kita superior, kita lebih, kita tidak. Kita lagi ulurkan tangan kita untuk dia angkat. Itu kita angkat orang itu. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak melihat Allah kita sebagai sabar, sebagai murah hati, kita paksain diri kita. Kan gak enak, kan biasanya orang Kristen harus begini dong, orang Kristen harus begitu. Nah kadang tanpa sadar kalau kita terlalu sibuk, kita gak pakai waktu merenungkan, otomatis kita bisa begitu tanpa kita sadarin. Karena udah masuk, udah kebiasaan ya bergereja, gini gitu. Nah sekali waktu ada satu orang begitu. Saya berusaha ya, nolong dia, ntar begini gitu. Sering kali ajak keluar makan, ya kan. Ini waktu itu berapa tahun yang lalu ya, ada ya, berapa tahun yang lalu, udah lama ya. Terus lama-lama saya bosan sendiri, saudara. Karena saya lihat orang ini sama sekali gak berubah. Dia gak pernah menunjukkan terima kasih. Dia juga kayak gimana gitu loh. Saya jadi bosan, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih orang ini begini? Ya kan, kayak gimana gitu. Terus Tuhan ingatkan gini, dia bilang gini, kalau kamu berbuat baik dengan harapan orang itu baik sama kamu, orang itu terus kemudian ikutin maunya kamu, dia bilang itu bukan kasihku, dia bilang. Habis, jadi kalau kita berbuat baik sama orang, ada udang di balik batu. Kita berharap orang itu baik sama kita, terus gimana maunya kita ya. Dia bilang itu bukan kasihku, Tuhan bilang. Karena Allah itu baik sama orang yang bersyukur, sama orang yang tidak, dia baik loh. Amin, firmannya ngomong gitu. Dia kasih hujan untuk semua orang kan. Banyak orang gak berterima kasih. Malahan ada yang kurang ajar, menista kalau gak Allah, Tuhan Yesus. Ya kan, menyiksa anak-anak Tuhan. Tapi Allah tetap baik. Tetap ada matahari, tetap ada hujan. Orang tetap bisa makan, bisa tinggal, bisa mengalami ini. Padahal sebagian dari mereka nggak terima kasih. Tapi Allah tetap baik karena memang dia baik. Jadi dia sadarkan saya, kalau kamu begitu, ada sesuatu yang kamu berharap dari orang itu bukan kasihku, Allah bilang. Berarti kamu tuh nggak lagi bermurah hati. Ada saat kita lagi bermurah hati, ada saat tanpa sadar kalau kita sibuk atau apa, kita nggak sinkronkan diri kita lagi, ya kan, kita nggak lihat Yesus lagi, tanpa sadar kita bisa begitu. Sampai sekali waktu kita mungkin kecewa, atau kita kayak gitu, saya rasa bosen gitu loh, seperti gimana sih, udah dibantu ini, bantu itu, kayak nggak pernah cukup gitu loh, saudara. Saudara, orang yang kita nggak bisa nolong orang kalau orang itu tidak mau dibantu. Kalau orang itu lagi pakai kekuatan dia sendiri. Alkitab bilang orang yang mengandalkan manusia itu seperti tanah yang tandus ya. Tanah yang tandus tuh kalau kita siramin, itu cepat kali kering lagi, saudara. Kita nggak bisa nolong orang tanpa kita terima dari Tuhan, saudara. Ya, itu yang saya alamin. Karena orang itu, nanti orang itu ada masalah sih. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan manusia itu jadi begitu. Kalau orang mengandalkan manusia tuh, dia melihat dirinya tuh belum diberkatin, kurang, orang lain lebih ini, lebih itu, saya kurang, kamu harus bantu. Gitu, kayak gitu. Jadi sikap anak Tuhan yang keliru. Kita nih semua anak Tuhan, kita diberkatin, kita dikasihin tanpa syarat loh. Kita harus rela perbarui pikiran kita. Jangan terus punya
pola pikir atau sikap seperti kita nih, miskin, kurang, orang itu lebih, kita jangan begitu. Itu gak sesuai firman. Nanti banyak kecewa. Karena bukan orang itu yang salah, kitanya. Kalau kita lihat diri kita kurang, itu mentalitas itu harus kita rubah dari firman. Ya kan, kita nih anak Allah, kita diberkati dengan segala berkat, kita sudah ditebus dari kutuk. Segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus sudah jadi miskin untuk kita, sehingga kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Kita sudah dijadikan orang benar. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah jadikan keturunan Abraham, bukan keturunan Ayub, bukan keturunannya Lot, bukan keturunannya Daud loh. Kita keturunan Abraham. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Kita juga berhak, kita punya warisan. Di dalam Kristus kita harus rubah. Ya kan, dulu mungkin latar belakang kita. Saya juga dulu, mama saya cuma janda, papa saya meninggal waktu saya kecil, dia susah. Saya juga gak mau tunduk kepada kemiskinan. Saya gak mau menyerah. Amin, saudara. Haleluya. Kita harus rela rubah pikiran kita, sehingga itu kita nggak melakukan seperti Yeremia bilang, mengandalkan manusia terus menerus ngelihat kepada orang seperti seolah-olah saya gini tuh karena nggak ada yang bantu saya gini karena orang tua saya gini karena suami saya. Jadi mengandalkan manusia, seperti orang yang lumpuh itu di Yohanes 5. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, kamu mau sembuhkan? Mau sembuh gak? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu? Tuhan mau respon dia. Karena Tuhan gak bisa paksain maunya loh. Tuhan gak mau orang itu lumpuh terus sudah lama loh. Ya kan? Tuhan tanya dia, Tuhan Yesus, ada orang yang berapa? 39 tahun apa 35 tahun ya. Lama sekali. Ya kan? Udah gitu Tuhan tanya, kamu mau sembuh kak? Apa Tuhan gak tahu kalau dia mau sembuh apa enggak? Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan mau respon kita. Seringkali Tuhan kan tanya sama orang buta juga, dia tanya. Ya kan? Sebentar ya saudara ya. Saya soalnya, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, di sini, sorry ya, saya nggak ingat berapa tahun, saya tahu lama sekali. Di sini dikatakan 38 tahun. 38 tahun saudara. Alasannya dia apa? Nggak ada orang yang bantuin saya. Nah, saudara juga gitu. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita sedang berjalan di dalam kutuk. Karena kita lagi ngandelin manusia. Seperti orang ini, selalu ngelihat ke orang. Kita berhenti ngelihat ke orang dalam nama Yesus. Berhenti ngelihat ke orang, lihat Yesus, lihat penebusannya, lihat janji Allah. Karena kita sudah ditebus dari kutuk. Berhenti, bahkan istri jangan ngelihat suami jangan lihat istri. Memang suami berkewajiban mencukupi istrinya, tapi jangan batasin dengan suami. Lihat ke Tuhan, jangan menuntut suami jangan menuntut istri, begini gitu. Semuanya masing-masing kita ngelihat ke Tuhan, jangan batasin Tuhan. Jangan nyalahin orang. Kita jangan punya pola pikir ini sampai gak keluar dari masalah 38 tahun. Tuhan Yesus tanya, kenapa? Jawab, keluar dari mulut dia. Apa yang penuh di hati kita akan keluar. Apa yang ada di dalam diri saudara. Apakah firman Kristus yang sanggup menolong saudara menerima warisan, atau perkataan orang, atau seperti anak sulung ini. Ya kan, ayo kita cepat balik. Kayak waktu itu saya tanya Tuhan saudara. Amin, tanya Tuhan, harusnya kan gak begini. Tuhan buka mata saya, berhenti nyalahkan orang, berhenti batasin Tuhan dengan melihat kepada orang. Jadi firman hari ini, nanti saya akan sambung lagi. Ingat, Allah tuh murah hati terhadap saudara. Jangan, gak perlu melihat orang. Saudara sudah dalam Kristus. Segala janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara andalkan dia, datang pada Yesus. Serahkan beban, percaya sama dia. Saudara berhak atas segala janji Allah. Itu adalah warisan saudara. Allah mengasihi saudara. Allah itu sabar, murah hati terhadap saudara. Sampai di sini dulu. Ya kan, jadi kalaupun saudara kita nggak bisa mengasihi tanpa kita lebih dulu ingatkan diri kita, saya mengasihi sebab Allah lebih dulu mengasihi saya. Tuhan memberkati, sampai ketemu di episode berikut ya. God bless.